Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channelku dan bunyikan lonceng Anda. Jangan lupa berikan like yang terbaik. Sekian, terima kasih. Bahas mengenai materi kaidah pencacahan di kelas 12 untuk SMK. Kaidah pencacahan pertama akan dibahas adalah aturan penjumlahan. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan pertama, K2 melakukan kegiatan kedua, dan seterusnya, KN cara melakukan kegiatan sampai ke N. Serta semua kegiatan tersebut itu saling lepas. Maka ada K1 tambah K2 dan seterusnya sampai KN cara untuk melakukan tepat satu kegiatan. Nah, kaidah penjumlahan itu digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Di sini ada sebuah contoh. Andi memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Ada berapakah banyaknya cara Andi untuk pergi ke sekolah dengan kendaraan tersebut? Nah, karena di sini kaidah penjumlahan itu digunakan untuk beberapa kejadian ya, yang tidak sekaligus terjadi. Nah, di sini posisi Andi pergi ke sekolah ya, dia memilih kendaraan mana yang akan digunakannya dan berapa banyak cara. Karena kalau menggunakan kaidah atau aturan penjumlahan, maka di sini bisa kita gunakan adalah 3 mobil ditambah 2 sepeda motor ditambah 4 dijumlahkan seluruhnya adalah 9 cara. Nah, 9 cara Andi untuk pergi ke sekolah. Nah, berikutnya aturan perkalian. Nah, jika K1 cara melakukan kegiatan pertama, K2 melakukan kegiatan kedua, dan seterusnya sampai KN cara melakukan kegiatan N. Ya, serta semua kegiatan tersebut itu tidak saling lepas. Ya, maka K1 kali K2 dan seterusnya sampai KN cara untuk melakukan kegiatan tepat satu kegiatan, di mana aturan perkalian ini digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Misalkan sebuah contoh, Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasakkan baju dan celana yang dia miliki? Nah, kalau pada saat menggunakan aturan perkalian ya, dengan cara pohon atau akar, maka kita misalkan baju itu adalah B ya. B, baju pertama, baju kedua, dan baju ketiga. Nah, masing-masing baju ini dihubungkan oleh 2 celana ya. Kita misalkan C1, C2, C1, C2, sini C1 dan C2. Nah, masing-masing baju dan celana itu saling menghubungkan sehingga B1 C1, B1 dan C2, B2 dengan C1, B2 dengan C2, terus B3 C1 dan B3 dengan C2. Nah, ini ketika kita menggunakan cara akar, ternyata ada 6 cara. Ada 6 cara Tony memasakkan baju dan celana. Nah, kalau menggunakan aturan perkalian, ya, aturan perkalian, kita dapat menggunakan kasusnya, yaitu 3 baju dikali dengan 2 celana. Nah, sehingga hasilnya adalah 6 cara. Oke. Nah, ini cara aturan perkalian dan ini cara akar. Misalkan diberikan contoh soal yang pertama, Aisyah memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Banyak cara Aisyah pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya berapa banyak ya. Nah, di sini sama kejadian yang sama contoh sebelumnya ya. Di sini Aisyah pergi ke kantor ingin dengan menggunakan kendaraan. Nah, di mana kendaraan ini tentunya tidak akan bisa digunakan secara sekaligus ya, maka bisa menggunakan aturan penjumlahan ya. Aturan penjumlahan. Oke. Aturan penjumlahan di mana kasusnya di sini ada 4 mobil ditambah 3 sepeda motor ditambah 2 ya
sehingga hasilnya adalah 9 cara. 9 cara Aisyah untuk pergi ke kantor dengan kendaraannya. Kemudian yang contoh yang kedua adalah Fatih ingin mendengarkan lagu yang terdiri dari 3 lagu pop, 5 lagu rock, dan 7 lagu dangdut. Berapa banyak cara Fatih memilih lagu yang akan didengarnya? Nah, untuk mendengarkan lagu tidak mungkin kan akan didengarkan secara bersamaan, tentu akan bergantian. Maka bisa menggunakan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan, di mana di sini terdiri kasusnya kegiatan pertama adalah 3 lagu pop ditambah 5 lagu rock ditambah 7 lagu dangdut. Nah, ketika dijumlahkan semuanya hasilnya adalah 15 cara Fatih untuk memilih lagu yang akan didengar. Berikutnya contoh yang ketiga, Rashid memiliki 3 kaos, 5 celana dan 7 sepatu. Berapa banyak cara Rashid memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, karena memasangkan pakaian ini dilakukan secara bersamaan, ya, bisa secara bersamaan. Nah, maka bisa kita menggunakan aturan perkalian yang sekaligus terjadi. Kegiatan yang pertama itu ada 3 kaos, ya, dikali dengan 5 kaos dan 5 celana dikali dengan 7 sepatu. Ya. Ini dikalikan seluruhnya, hasilnya adalah 105 cara. Ya. Ada 105 cara. Ada 105 cara yang bisa dilakukan Rashid ya, untuk memasangkannya. Oke. Berikutnya contoh yang keempat. Di sini dari kota A menuju kota C melalui kota B. Nah, kota A ke B itu dihubungkan oleh 3 jalur yang berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan 4 jalur yang berbeda. Nah, berapa banyak cara Andi pergi ke kota dari kota A ke kota C? Nah, di sini kasusnya karena kan pergi ke suatu kota tidak akan mungkin kita bisa kita akan perginya bisa memilih, ya, harus memilih. Nah, maka lebih banyak perkiraan. Kita hubungkan dulu A dan B. Nah, itu ada 3 jalur. B ke C itu terdiri dari 4 jalur yang berbeda. Nah, karena jalurnya banyak yang berbeda, maka bisa kita menggunakan aturan perkalian, ya, yaitu 3 jalur AB dikali dengan 4 jalur yang dari BC, sehingga hasilnya adalah 12 cara Andi untuk pergi dari A ke kota C, gitu. Next, yang berikutnya adalah aturan pengisian tempat atau filling slot, di mana di sini misalkan ada tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat yang pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga KN adalah cara mengisi tempat ke N. Di sini banyaknya cara mengisi tempat adalah K pertama dikali K kedua dan seterusnya sampai dengan KN. Di mana ada sebuah contoh soal. Sini dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus, ya, untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin terjadi? Nah, di sini kasusnya adalah 4 orang sebagai tim pengurus, maka kita bikinkan 4 slot di sini, yaitu ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, di sini jumlah anggota itu ada 8. Kita bikin angka yang paling besar, ada 8. Dari 8 anggota tadi sudah terpakai 1 angka, ya. Tersisa 7, ini tersisa 6, tersisa 5, ya. Sehingga dikalikan, ya, hasilnya adalah 1680, ya. Ada banyaknya itu adalah 1680 cara, ya, yang akan terjadi, kemungkinan yang terjadi. Nah, kemudian contoh yang kasus kedua,
Berapakah banyaknya kata yang bisa digunakan dari huruf pintar? Jika yang pertama adalah huruf pertama adalah huruf vokal. Nah, huruf vokal di sini ada huruf I dan A. Ya, jadi terdiri dari 2 ya. Maka kita bikin dulu 6 slot. Kenapa? Karena terdiri dari 6 ya, 6 huruf di sini. Huruf yang pertama di kotak pertama ini kita tuliskan angka yang untuk vokalnya, yaitu 2. Nah, dari 6 tadi sudah kepakai 1 angka ya, jadi tersisanya 5. Kemudian slot yang berikutnya tersisa 4, tersisa 3 ya, 2 dan 1. Nah, ini dijumlahkan semua ini itu dikali ya, dikali sehingga hasilnya itu adalah 240. Nah, berikutnya huruf pertama adalah huruf konsonan. Nah, sama kasusnya kita bikin 6 kotak dulu. Tadi dari 6 huruf sudah kepake 2 ya, 2 huruf konsonan vokal. Tersisa 4 ya, 4 huruf konsonan. Nah, dari 6 huruf tadi sudah kepake 4 nih. Nah, tersisa 5 ya, 5, 4, 3 dan 2, 1. Dikalikan semuanya yang dalam kotak ya, di dalam kolom ini ya, sehingga hasilnya adalah 480. Oke. Kemudian kasus yang ketiga adalah dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika yang pertama itu adalah angka-angkanya itu tidak boleh, angka-angkanya boleh berulang, ya, boleh berulang. Nah, kasusnya di sini adalah boleh berulang. Nah, kita bikin 3 slot ya, karena dimintanya ada 3 digit sini ya, 3 digit. Maka karena 3 digit pasti berkaitan dengan ratusan, puluhan dan satuan. Oke, yang namanya berulang itu boleh 1, 1, 1 atau 3, 3, 5 ya. Nah, ini juga berulang. Kalau ini disebut berulang. Nah, maka di sini kita bisa mengambil angka yang paling besar, yaitu 6. Karena boleh berulang, 6 juga sininya 6 ya. Sehingga 6 kali 6 kali 6 itu hasilnya itu adalah 216 ya. 216. Selanjutnya yang kedua adalah angka-angkanya itu tidak boleh berulang. Nah, tidak berulang. Kita bikin juga 3 kolom ya. Kemudian ratusan dan puluhan, ratusan, puluhan dan satuan. Angkanya tidak boleh berulang. Nah, kita ambil angka yang besar, yaitu 6 ya. 6. Karena dari 6 angka sudah kepake 1 angka, maka tersisa di sininya 5. Di sini tersisanya 4 ya. Untuk satuannya tersisa 4, sehingga ditotalkan seluruhannya adalah 120 ya. Gitu. Baik. Berikutnya bilangan ganjil tidak boleh berulang. Maka bisa kita bikin 3 kolom di sini, ratusan, puluhan dan satuannya. Bilangan ganjil, kita lihat di sini ada dari bilangan ini ada 3 bilangan ganjil, yaitu 1, 3 dan 5 ya. Maka kita tulis 3 angka bilangan ganjil tadi itu di satuan. Oke, untuk ratusan dari angka yang 6 angka ini sudah dipakai 1 angka, maka tersisa 5 angka. Puluhan juga, puluhan dari 6 angka terpakai udah digunakan 2 angka, tersisa 4 angka. Nah, ini dikalikan seluruhnya 5 kali 4 kali 3, sehingga hasilnya adalah 60 ya, 60. Next, berikutnya adalah bilangan lebih dari 300 ya. Digitnya harus berbeda. Nah, bilangan lebih dari 300, kita lihat dari angkanya di sini 3, 4, 5, 6 ya. 3 termasuk enggak untuk lebih dari 300 ya, lebih ya. Jadi bisa digunakan angka 3 ini. Nah, sebanyak berapa? Sebanyak 4. Tulisnya di ratusan.
di sini. Nah, dari 6 untuk puluhan, 6 angka yang dari 6 angka sudah kepake 4, tersisa 5. Satuan dari 6 angka sudah kepake 2 angka nih, tersisa 4. Nah, ini sama kasusnya itu dikali ya, 4 kali 5 kali 4 hasilnya adalah 80. Oke, yang kelima adalah bilangan kurang dari 600. Kurang dari 600. 6 termasuk? Tidak ya. Jadi cukup 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu ada 5 angka, tulis di ratusannya. Nah, untuk puluhan, dari 6 angka sudah digunakan 1 angka, tersisa 5. Untuk satuan, dari 6 angka sudah digunakan 2 angka, tersisa 4 ya. 4 angka. Jadi, ini dikalikan, hasilnya adalah 100. Oke. Nah, itu untuk filling slots ya, atau penempatan dari penempatan. Selanjutnya faktorial. Faktorial ada di sini dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan n. Ya. Di sini ada rumusnya n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n kurangi 1 dikali dalam kurung n kurangi 2 dan seterusnya sampai 1. Ya. Nah, contoh yang kasus pertama misalkan di sini adalah 3 faktorial. Maka di sini 3 dikali 2 kali 1. Ya, dikalikan seluruhnya adalah menghasilkan 6. Selanjutnya 4 faktorial. 4, ya, karena dimulainya angka 4 jadi tulisnya 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Nah, ditulis secara berurutan sehingga hasilnya 4 kali 3 itu 12, 12 kali 2 itu hasilnya 24. Nah, berikutnya misalkan 6 faktorial ya. 6 faktorial di sini 6 dikali 7 kali 5 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, 6 kali 3 30 ya, 4 kali 3 12 dan seterusnya dikalikan seluruhnya adalah 720 ya. Nah, di mana di sini 0 faktorial itu adalah 1 ya. Karena kalau misalkan n-nya 0 ya tetap paling ujungnya adalah 1 seperti yang diungkapkan dalam definisi di sini ya, 1 ya. Kalau di sini n-nya 0 ya, maka di sininya hasilnya adalah 1. Oke, contoh yang kedua. Di sini nilainya adalah nilai dalam bentuk pembagian ya. Nah, tentukan nilai dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, di sini kita lihat pembilangnya, penyebutnya di sini ada 8 faktorial. Yang untuk pembilangnya kita selesaikan sampai 8 faktorial saja, biar tidak terlalu panjang ya jawabannya. Nah, kalau seperti ini bisa kita lakukan dengan cara menghilangkan atau menyoret ya. 8 faktorial dibagi 8 faktorial ya, karena sama ya, sama faktorialnya. 10 kali 9 itu 90. Oke. Berikutnya contoh yang ketiga, tentukan nilai dari 11 faktorial ditambah 9 ya. Nah, 11 faktorial ditambah 10 faktorial ditambah 9 faktorial. Nah, kita lihat di sini angka yang paling terkecil adalah 9 faktorial ya, sehingga untuk pembilangnya sampai kita selesaikan sampai 9 faktorial. 11 kali 10 kali 9 ya. 9 faktorial ya. Sorry. 9 faktorial di sini. Nah, kemudian di sini dibagi 10 kali 9 juga ya, faktorial ditambah 9 faktorial. Nah, kemudian di sini berikutnya 11 faktorial, 11 kali 10 kali 9 faktorial ya,
dibagi, nah di sini 10 kali 9 faktorial ini kan sama nih ya. Jadi kita bikin dalam kurung 10 ditambah 1 dikali 9 faktorial. Nah, selanjutnya 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi 11 dikali 9 faktorial. Nah, dari penyelesaian yang di atas ya, yang dicoret tadi, yang sama itu adalah 11 ya, kita coret. Kemudian 9 faktorial kita coret juga ya. Tersisa berapa? Tersisa 10. Ya, jadi hasilnya adalah 10. Oke, itu untuk faktorial. Sekarang bahas pembahasan mengenai tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi. Di sini permutasi adalah cara menyusun atau suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan, ya, memperhatikan urutan. Di mana AB itu tidak sama dengan BA. Ya, permutasi R unsur dari N, unsur yang tersedia dapat ditulis permutasi, atau P R unsur dari N, atau N permutasi dari R, atau P dalam kurung N itu R dengan catatan R itu kurang dari atau sama dengan N. Nah, di sini permutasi R unsur dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Dimana ada sebuah contoh sini, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang dimungkin 7 orang tersebut yang tersedia. Nah, di sini kita selesaikan bahwa AB itu tidak sama dengan BA ya, maka kita selesaikan dengan N-nya itu tadi diketahui sebanyak 7 orang. Kemudian R-nya karena ada 3 posisi maka di sini 3. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus P R N ya, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ya. Sehingga kita tinggal masukkan, substitusikan R-nya itu 3, N-nya 7 ya. Sehingga di sini 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial. Ya. Terus di sini 7 faktorial, 7 kurangi 3, 4 faktorial. Ya. Maka tinggal diselesaikan. Karena pembilangnya di sini adalah 4, ya, maka penyebutnya 4, maka pembilangnya kita bisa selesaikan jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial ya. Nah, dibagi 4 faktorial. Nah, kita lihat di sini yang sama itu adalah 4 faktorial, maka kita coret kedua-duanya ya. Nah, tersisalah 7 kali 6 kali 5, hasilnya adalah 210. Oke. Berikutnya kombinasi ya. Kombinasi itu adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan tanpa memperhatikan urutan. Kalau tadi memperhatikan urutan. Nah, ini AB itu sama dengan BA. Nah, sehingga maaf ya, ini kombinasi ya. Kombinasi R unsur dari N, unsur yang tersedia dapat ditulis kombinasi R dari unsur N atau NCR atau C dalam kurung N, R dengan R itu kurang dari sama dengan N, sehingga rumusnya seperti ini. Nah, ada sebuah contoh, sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang itu saling berjabat tangan satu sama yang lainnya, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, di sini kasusnya adalah jumlah orangnya itu sebanyak 10 ya. Kemudian R-nya, karena yang berjabat tangan tentunya pasti terjadi di antara 2 orang ya. Jadi R-nya 2. Sehingga kombinasinya adalah kombinasi 2
dari unsur 10 ya, maka 10 faktorial dibagi dalam kurung 10 kurangi 2 faktorial dikali R-nya ya. R-nya itu 2 faktorial. Nah, maka di sini 10 faktorial 8 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, karena di sini ada paling kecil itu 2, sininya paling gede ya, bunyi paling gede itu 8 ya, maka bisa kita selesaikan sampai 8 faktorial ya, 8 faktorial. Nah, di sini 8 faktorial itu bisa kita coret ya untuk pembilang dan penyebutnya. Kemudian di sini 2 itu kan di sini setelah diselesaikan ternyata kan hasilnya tetap 2 ya. Sehingga di sini 10 dibagi 2 ya, tersisa untuk pembilangnya di 10-nya itu 5 ya. Nah, 5 kali 9 hasilnya adalah 45. Oke, itu untuk kombinasi. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini adalah permutasi ya dari unsur yang sama. Nah, di sini banyaknya permutasi n unsur yang tersedia di mana terdapat n pertama, n kedua sampai dan seterusnya n ke k unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang terjadi adalah seperti ini ya, permutasi sama dengan n faktorial dibagi n1 dikali n2 faktorial dan seterusnya sampai nk faktorial. Nah, dalam sebuah contoh soal di sini berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf yang terdapat pada kata belibis ya, belibis. Dari huruf belibis ini terdapat ada 7 huruf ya. NB huruf B-nya ya, yang B-nya yang sama itu ada 2. Huruf I-nya ada 2 ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus P sama dengan N-nya kan 7 ya. 7 faktorial. Jadi yang sama nih. Kemudian belibisnya, huruf belibisnya itu 2 faktorial. Kemudian NI-nya ada 2 faktorial ya. Nah, di sini kita lihat dua-duanya kan 2 faktorial ya. Kita untuk pembilangnya selesaikan 7 kali 6 kali 5 kali 4, 3 dan 2 faktorial. Nah, di sini 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Nah, di sini kan ada yang sama ya, dicoret. Nah, selanjutnya kita bisa menyoret yang lain, 2 faktorial boleh ke 6 atau ke 4 ya, yang sama-sama genap. Kita misalkan ini aja ya, 6 dibagi 2 faktorial, untuk pembilangnya tersisa 3 ya. Nah, sehingga tersisanya di sini 7 kali 3 kali 25 kali 4 kali 3 ya. Itu dikalikan hasilnya adalah 1260. Oke. Berikutnya yang kedua, terdapat 8 buku yang terdiri dari 4 buku matematika yang sama, 2 buku fisika yang sama, dan 2 buku biologi yang sama. Berapa banyak cara menyusun 8 buku tersebut secara berdampingan? Nah, di sini ya, kasusnya adalah N, jumlah bukunya ada 8. Nah, kemudian matematika ya, buku matematika itu ada 4, buku fisikanya itu ada 2, dan buku biologinya sebanyak 2 ya. Nah, maka banyaknya cara menyusunnya berapa? Ya, kita menggunakan cara permutasi unsur yang sama, yaitu P sama dengan N-nya itu 8 ya, 8 faktorial dibagi matematikanya 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial untuk fisika dan biologi. Selanjutnya 8 faktorial kita selesaikan ya sampai 4 angka yang paling besar di penyebut, yaitu 8
kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ya, dibagi 4 faktorial dibagi kali 2 faktorial dikali 2 faktorial, ya. Nah, di sini ada angka yang bisa kita coret. Pertama itu 4 faktorial, dicoret 4 faktorial. Selanjutnya 8 dibagi 2, ya, bisa tersisa 4. 6 dibagi 2, 6 tersisa 3, ya. Nah, sehingga 4 kali 7 kali 3 kali 5, ya, itu yang tersisanya, ya, di sini 4 kali 7 kali 3 kali 5, ya. Ini yang tersisa. Nah, ketika dikalikan seluruhnya adalah 420, ya. Ada 420 cara untuk menyusun buku biologi 8 buku secara berdampingan. Oke, berikutnya permutasi siklis. Permutasi dari n unsur yang disusun secara melingkar, ya. Itu pertama, rumusnya itu adalah P sama dengan n kurang 1 faktorial. Dan di sini dari contoh soal, 6 orang pengurus OSIS mengadakan rapat. Meja rapat tersebut berbentuk bundar. Nah, mereka berapa banyak posisi duduk yang dapat memungkinkan dari 6 orang tersebut, ya, 6 orang pengurus tersebut. Di sini ada n-nya itu 6, ya, sebanyak 6. Maka bisa berdasarkan rumusnya kita selesaikan dengan cara permutasi siklis, ya. N dikurangi 1 faktorial. Tadi n-nya itu sebanyak 6, ya. Berarti 6 kurang 1 sehingga 5 faktorial. Nah, ini 5 faktorial ini kita selesaikan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya. Sehingga P-nya adalah 120, ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2, hasilnya 120. Oke. Berikutnya adalah Fathia mempunyai 7 buah pernik berbeda warna akan disusun pada sebuah gelang. Berapa banyak cara Fathia menyusun pernik tersebut pada gelang. Nah, di sini diketahui, ya, ada 7 buah pernik yang berbeda warnanya. Nah, maka bisa kita hubungkan dengan rumus tadi, ya. P sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Dikarenakan n-nya adalah 7, tinggal masukin 7 kurangi 1, ya, di faktorial. 7 kurangi 1 itu 6. Nah, ini selesaikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1, ya. Ini dikalikan seluruhnya, nih dikalikan sehingga hasilnya itu untuk P-nya adalah 720. Mungkin ini penjelasan materi tentang kaidah pencacahan